Halo, saya Nur Alia Prianto dari program studi Administrasi Bisnis PSDKU Unpad di Pangandaran. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai apa sih 5 dimensi penilaian budaya menurut Hofstede. Pada kali ini juga saya akan mencoba menghubungkannya dengan kondisi budaya yang ada di daerah saya sendiri, yaitu di Pangandaran. Sebelum masuk ke pembahasan, saya mau kenalin dulu nih siapa sih Hofstede itu. Hofstede atau dengan nama lengkap Gerald Hendrik Hofstede adalah seorang psikolog sosial asal Belanda yang mengembangkan teori dimensi budaya yang merupakan kerangka kerja untuk komunikasi lintas budaya. Teori tersebut juga sudah banyak digunakan di beberapa bidang sebagai paradigma penelitian, khususnya dalam psikologi lintas budaya, manajemen internasional, dan komunikasi lintas budaya. Apa aja sih 5 dimensi penilaian budaya menurut Hofstede yang dimaksud? Yang pertama itu ada Powernisstance. Powernisstance merupakan suatu tingkat kepercayaan atau penerimaan dari suatu power yang tidak seimbang. Pada dimensi Powernisstance terbagi menjadi dua, yaitu ada High Powernisstance dan Low Powernisstance. High Powernisstance adalah di mana orang yang mempunyai kekuasaan dan tidak mempunyai kekuasaan terlihat jelas adanya perbedaan atau kesenjangan. Sedangkan dalam Low Powernisstance tidak adanya perbedaan antara orang yang mempunyai kekuasaan dan tidak mempunyai kekuasaan. Nah, dalam kondisi budaya daerah Pangandaran sendiri termasuk ke dalam Low Powernisstance karena tidak adanya kesenjangan sosial antara pemimpin daerah Pangandaran, yaitu bupati, dengan masyarakatnya. Yang kedua itu ada individualis dan kolektivis. Dalam konsep individualisme, kita lebih mementingkan terhadap diri sendiri tanpa memikirkan orang lain. Sedangkan kolektivis, kita tidak hanya mementingkan diri sendiri, melainkan kita juga peduli terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita atau lebih bersosialisasi. Di Pangandaran sendiri lebih masuk ke kolektivis karena dalam meraih tujuan yang telah mereka sepakati, mereka saling bekerja sama dan saling tolong-menolong untuk meraihnya. Seperti halnya dalam rangka Hari Kemerdekaan, masyarakat Pangandaran suka saling bergotong royong untuk meraih tujuannya, yaitu mensukseskan dan memeriahkan Hari Kemerdekaan. Nah, yang ketiga itu ada maskulin dan feminim. Maskulin dan feminim berkaitan dengan nilai perbedaan gender yang ada dalam masyarakat. Maskulin merupakan pola pikir masyarakat yang membedakan secara tegas peran gender, di mana kaum pria lebih bersifat asertif, kompetitif, serta tegas. Sedangkan feminim adalah pola pikir masyarakat di mana mereka tidak membeda-bedakan antara gender pria maupun wanita. Di daerah Pangandaran sendiri lebih condong ke feminim karena dalam kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan seperti halnya gotong royong, banyak gender perempuan yang ikut dalam kegiatannya. Dapat dilihat juga baik itu pria maupun wanita, mereka saling tolong-menolong tanpa menghiraukan adanya perbedaan gender. Untuk yang keempat itu ada uncertainty avoidance. Bagaimana budaya nasional berkaitan dengan ketidakpastian dan ambiguitas. Kemudian, bagaimana mereka beradaptasi terhadap perubahan yang terjadi. Di daerah Pangandaran sendiri, masyarakat mentaati terhadap kebijakan-kebijakan yang diperintahkan oleh pemerintah setempat, baik itu kebijakan lama maupun kebijakan baru. Nah, yang terakhir itu ada orientasi jangka panjang dan orientasi jangka pendek. Apa sih perbedaan antara orientasi jangka panjang dan jangka pendek? Jangka panjang atau long term orientation lebih mementingkan masa depan mereka, sedangkan orientasi hubungan jangka pendek atau short term orientation adalah mereka akan lebih mementingkan nilai yang dipromosikan terkait dengan masa lalu dan sekarang, termasuk kestabilan, menghormati tradisi, menjaga penampilan di muka umum, dan memenuhi kewajiban-kewajiban sosial. Budaya masyarakat di Pangandaran lebih condong ke orientasi jangka pendek, di mana ketika ada permasalahan yang terjadi di masyarakat, biasanya mereka menggunakan cara bermusyawarah untuk menyelesaikannya. Hal ini merupakan suatu hal tradisi dari masyarakat Indonesia, yaitu bermusyawarah. Nah, jadi itu dia 5 dimensi penilaian budaya menurut Hofstede yang saya kaitkan dengan budaya yang ada di daerah saya sendiri, yaitu di Pangandaran. Mudah-mudahan dapat dimengerti oleh teman-teman semua ya. Sampai jumpa di next video berikutnya. Bye.